Yo guys, setelah Bitcoin mencapai $70.000, diperkirakan akan segera Bitcoin ini mencapai $150.000 di akhir tahun 2024 ini. Dan XRP akan mencapai $14 di bulan sekali ini. Untuk itu, let's dive in. My friend, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, tentu saja ini bukan financial advice dan saya tidak dalam posisi mengajak sahabat Black Cuan untuk FOMO. Dan dalam hal ini tetap melakukan riset secara mandiri. Baik, yang pertama di sini kita berbicara mengenai Bitcoin yang diprediksikan akan mencapai ke $150.000 di akhir tahun 2024 ini. Jadi semakin menarik di sini karena kita akan masuk ke halving sebentar lagi, sementara Bitcoin itu sudah set new record, climbs about 70,000 mark. Ya meskipun ya agak terjadi penurunan ya. Justru setelah mencapai ke 70.000, dia terjadi penurunan lagi. Jadi ternyata selling pressure di angka 69.000 itu besar. Mungkin itu yang nyangkut di tahun 2021 akhirnya lega gitu kan. Dia, wah kita jual nih, jual seperti itu. Jadi kalau sudah habis mereka itu, apalagi nih seandainya habis mereka itu menjual, misal ini sahabat Black Cuan, kemudian candle baru itu akan dibentuk yang harian ataupun mingguan itu di atas $70.000, maka seperti video saya yang terakhir kali saya mengatakan bahwa Bitcoin ini akan ke 75.000 di video yang ini sahabat Black Cuan, itu kemungkinan besar akan terjadi. Sementara kenapa saya mengatakan bahwa Bitcoin ini akan mencapai ke $150.000 itu berdasarkan news juga yang saya pantau di sini dari Crypto Potato di sini. Ada Tom Lee. Tom Lee reveals what will drives? Apa yang akan mendrive Bitcoin ini mencapai ke $150.000 di akhir tahun 2024 ini? Menurut Fundstrat di sini, Fundstrat Tom Lee, dia ini kasih prediksi seperti itu. Yang akan gerakan ini adalah para millennials dan termasuk Gen Z. Karena dia menyatakan seperti ini, orang-orang millennials ini punya opsi sekarang ini yang tidak dimiliki oleh para boomers, yang dimana kalau boomers itu dulu investasinya itu di real estate ataupun di saham, yang kita tahu pergerakannya itu tidak secepat ataupun tidak rapid seperti yang terjadi di cryptocurrency ini. Oleh karena itu, menurut Tom Lee di sini, para millennials dan Gen Z ini, kita tahu bahwa kelahiran-kelahiran era-era 90-an, 2000-an ini, itu yang sedang berada pada usia produktifnya pada sekarang ini. Dan menurut data-data yang diperhatikan ya atau dibahas oleh dia di sini, dari Coinbase saja itu ada Coinbase report maksud saya di sini, ada 38% millennials dan Gen Z ini itu memiliki cryptocurrency atau memanfaatkan cryptocurrency, blockchain ataupun Web3, dan itu berdasarkan rangkuman data mereka di kuartal keempat tahun 2023. Sementara itu, bukan hanya Tom Lee di sini, jauh-jauh hari, Tim Draper yang merupakan high-tech industry venture capitalist, guys, Tim Draper ini sudah kasih warning kepada para millennials ataupun Gen Z sejak tahun 2020, bahkan jauh sebelum peak Bitcoin di 2021 pada saat itu. Dan menurut data dari CNBC juga bahwa 83% ini millennials yang milioner itu adalah orang-orang yang punya cryptocurrency. Dan sampai sekarang ini 53% dari mereka ini masih memegang kekayaan tersebut. Sahabat Black Cuan, ini luar biasa. Oleh karena itu Tom Lee di sini menyatakan dengan bold ya di sini, bold lah saya bilang seperti itu. Dia katakan ini di akhir tahun 2024 ini 150.000 harga per satu Bitcoin. Menurut sahabat Black Cuan, apakah itu bisa terjadi? Atau mungkin lebih tinggi dari itu, atau mungkin di bawah itu? Coba ditulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan sekarang ini mengenai keadaan yang aslinya si Bitcoin ini. Guys, Bitcoin ini sudah dikuras dari exchange. Bitcoin itu terus mengalami penurunan jumlah yang ada di exchange. Pada akhirnya, ketika Bitcoin ini sudah semakin mahal, itu kita nyicilnya itu nyicil Satoshi. Jadi orang mungkin nanti itu akan sangat bangga gitu kan apabila mereka punya itu, oh saya punya 100 Satoshi.
Mungkin itu kita akan bangga sekali ketika harga Bitcoin itu sudah di atas 1 juta dolar, mungkin kan pada saat 2030 mungkin di atas itu nanti. Bayangkan orang itu akan bangga bukan lagi punya 1 Bitcoin, tetapi oh saya punya 1 Satoshi. Itu imajinasi saya, sahabat Black John. Tapi mungkin orang akan sangat bangga mungkin ya, dia punya 1.000 Satoshi, bahkan mungkin 100.000 Satoshi. Pada akhirnya akan seperti itu, dan Satoshi Nakamoto itu sudah memberikan view-nya, dia itu bukan tentang kepemilikan 1 Bitcoin saja ya, jadi dia sudah membayangkan orang itu akan memiliki remah-remah dari Bitcoin itu yang disebut Satoshi tadi itu. Jadi fakta menurunnya jumlah Bitcoin dari exchange ini merupakan pertanda scarcity yang terus meningkat kepada si Bitcoin ini. Akan tetapi ada yang sayangnya di sini ketika kenaikan harga Bitcoin itu cukup disayangkan bagi orang yang gila-gilaan di altcoins. Karena BTC dominance ketika terjadi kenaikan semalam itu saya screenshot dan saya post di Twitter. BTC USDT pada saat saya screenshot tadi malam itu di 69.285, akan tetapi BTC dominance terjadi kenaikan lagi di sini. Jadi masih standby dia di sini, belum dikasih nafas altcoin ini. Jadi para altcoins itu harus sabar dulu guys. Kemudian untuk XRP sahabat Black Cuan, seperti saya katakan di awal tadi, diprediksikan juga akan mencapai 14 dolar. Saya tahu ini ketika saya ngomong XRP ini banyak yang akan sangat kontra ataupun yang pro dengan XRP. Ini katanya hanya untuk orang-orang sabar dan orang-orang yang sudah tidak lagi punya pilihan lain. Bolehlah dikatakan seperti itu, tapi saya mau bicara tentang XRP di sini. Jadi ini saya kutip dari Forbes Advisor. Apakah XRP akan bikin ombak baru di tahun 2024 ini? Oke, jadi ada juga pendapat di sini, saya kutip aja langsung ya, bahwa meskipun XRP ini dikatakan belum terjadi pergerakan, akan tetapi fakta mengenai keadaan XRP ini yang tidak bisa kita sepelekan, karena dia masih saja bertahan di dalam 10 besar, berada di peringkat ke-7 sekarang ini, untuk si XRP-nya, dan prediksinya adalah 14,6 dolar. Dan dia akan roket. Naik harganya dia itu 2.300% kenaikan yang diprediksikan oleh crypto analis yang dikutip dari News BTC di sini. Sebenarnya dia menyandarkan analisanya dia di sini kepada apa yang terjadi kepada XRP per BTC. Kalau kita perhatikan di sini sahabat Black Cuan, semenjak 2015 di situ untuk XRP per BTC itu sempat spike yang habis-habisan di sini di awal itu di 2015. Kemudian yang tertingginya adalah ketika 2018. Dan setelah itu kita tidak lagi pernah melihat spike yang tinggi terjadi kepada XRP ini. Ya kita lihatlah banyak drama juga yang sempat terjadi beberapa tahun belakangan ini. Oleh karena itu, di support yang garis orange ini sahabat Black Cuan, untuk XRP per BTC dia sudah sentuh support ini. Dan oleh karena itu Dark Defender di sini memberi PC-nya dia, prediksinya dia mengenai XRP yang akan gila-gilaan terjadi di tahun 2024 ini, terutama dia membayangkan tadi di sini bahwa apabila menyentuh Bitcoin ini menyentuh ke 100.000, maka XRP dengan per BTC itu akan terjadi kenaikan dan kemungkinan besar akan diikuti pula oleh yang terjadi di XRP per USDT-nya. Seperti itu sahabat Black Cuan. Jadi kalau sahabat Black Cuan punya pendapat lain mengenai XRP di sini, baik yang pro ataupun yang kontra, silakan untuk like ke video kali ini, kemudian menuliskan komentar kalian di sini. Dan bagi kalian yang tidak suka saya membahas XRP atau kalian habis waktu kalian gara-gara kita bicara XRP, ya bisa di dislike lah video kali ini, nggak apa-apa. Oke, kemudian sekarang yang terakhir ya, kita berbicara itu mengenai potensi yang bisa kita lakukan di dalam pasar kripto atau bull runs di 2024 ini. Sama, saya masih mengutip apa yang dikatakan oleh Tom Lee dari Fundstrat di sini. Dia mengatakan bahwa small caps itu lebih menjanjikan. Jadi ada kesempatan yang justru besar sekali ada di small caps pada tahun ini. Dan kali ini sahabat Black Cuan,
saya ingin fokus berbicara di sini niche yang saya sukai ya, niche yang saya sukai dan saya sering riset itu adalah di bagian GameFi. Dan dalam hal ini ada beberapa GameFi yang akan kita bicarakan, terutama mengenai yang sudah sering-sering kita discuss di video-video Black Cuan. Jadi untuk GameFi ini sahabat Black Cuan, yang pertama itu ada Ronin Ecosystem. Artinya ada game-game yang meluncur di dalam jaringannya si Ronin ini atau ekosistemnya Ronin ini yang justru punya potensi besar. Salah satunya kita sudah lihat aksi Infinity itu seperti apa. Kegilaan yang pernah terjadi di aksi Infinity di tahun 2021, dia itu sampai kenaikan kalau tidak salah ya. Koreksi saya kalau misalnya salah, $176 per satu aksi Infinity itu gila-gilaan terjadi di 2021. Bayangkan harganya itu di bawah $10 pada saat itu sebelum itu terjadi sahabat Black Cuan. Kemudian sekarang ini saya menaruh fokus saya ke game yang ada di dalam Ronin Ecosystem ini yakni Pixel. Jadi kalau kita perhatikan di dalam websitenya si Ronin Chains di sini ada aksi Infinity, kemudian ada Pixel. Pixel ini merupakan produk baru. Produk baru yang umurnya ini masih saya katakan sebagai umur jagung sahabat Black Cuan. Oleh karena itu dia masih punya rooms untuk berkembang. Artinya dia masih punya potensi untuk berkembang. Akan tetapi dalam hal ini please dicatat sahabat Black Cuan, ini bukan ajakan saya untuk membeli Pixel. This is not financial advice, tetapi gunakan ini sebagai logika saja ataupun sebagai referensi untuk melihat proyek-proyek baru. Dan narasinya bisa beda-beda kan, bisa di AI, bisa di Depin, RWA, segala macam. Akan tetapi saya mungkin lebih fokus di sini di video kali ini untuk membahas yang GameFi. Kemudian kita tinggalkan si Ronin Chains di sini, kita beralih kepada si Beam. Ya memang ya, saya sering di warning ini. Bang, kok Super, kok Beam yang terus dibahas. Jadi untuk Beam Ecosystem Imbrive di sini, sahabat Black Cuan, ini berkaitan dengan pandangan saya mengenai kekaguman saya terhadap si Avalanche-nya. Akan tetapi, kalau kita ingin profit yang lebih besar, sebenarnya bukan di Avalanche-nya. Bahwa Avalanche itu akan naik, yes, dia akan naik di bulan sekali ini. Akan tetapi, saya lebih prefer kepada ekosistem yang ada di dalam si Avalanche tersebut. Dan ada BIM di sini. Dan di update terbarunya, di beberapa video kita sudah pernah membahas mengenai partnership ataupun kerjasama antara BIM ini dengan Polygon Matic, kemudian ada juga dengan Immutable. Artinya mereka ini melebarkan sayap terus di sini dan mereka ini terus berkembang sahabat Black Cuan. Jadi BIM menurut saya masih punya rooms yang besar untuk berkembang ke depannya. Akan tetapi ini bukan untuk dicontek ataupun ditiru jeplak seperti itu sahabat Black Cuan. Please do your own research. Kemudian yang terakhir di sini adalah Myria. Myria ini merupakan salah satu ekosistem yang ada di dalam Ethereum. Jadi kalau Denkyun upgrade naik, Denkyun upgrade naik, bukan naik, sorry. Denkyun upgrade itu successful, kemudian di-approve ini Ethereum ETF, maka ekosistem yang ada di dalam Ethereum itu akan ikutan keciprat lah, seperti itu saya membayangkan di sini. Jadi untuk si Myria ini merupakan salah satu revolusi dunia games dengan teknologi blockchain. Dan ini merupakan salah satu proyek yang fresh, yang baru, artinya dia meluncur itu di tahun 2023. Kemudian apabila kita perhatikan di sini ekosistem game Web3 terbesar ya. Ya, ini kan cara mengiklankan dirinya mereka. Tetapi banyak juga proyek yang mirip seperti ini sahabat Black Cuan, jadi kita bisa pilih. Dan please jangan mencontek saya dan menyalahkan saya kalau misalnya Myria-nya ini tidak naik-naik. Jadi kan saya jadi merasa bersalah juga gitu kan. Tetapi pastikan ketika kalian misal nih membeli Myria atau membeli aset-aset lain itu karena kalian melakukan riset secara mandiri. Kembali lagi kita ke Myria di sini. Myria ini punya ekosistem yang sudah besar sahabat Black Cuan. Seperti yang kita bisa lihat di sini, The Landscapes of NFT Games in Myria. Jadi ada banyak di sini yang menggunakan infrastruktur si Myria di sini. Oleh karena itu seperti yang saya katakan di awal tadi, Myria itu luar biasa ke depannya dalam pandangan saya sahabat Black Cuan. Jadi saya tidak jamin ini dia benar-benar akan spike habis-habisan apabila Denkyun upgrade, kemudian Ethereum ETF itu di-approve. Saya tidak bisa jamin seperti itu, tetapi ini bagian dari spekulasi saya di sini sahabat Black Cuan dan gunakan dia sebagai referensi. Lagi-lagi saya katakan seperti itu. Baik sahabat Black Cuan,
Semoga Bitcoin ini benar seperti yang dikatakan oleh Tom Lee akan mencapai 150K di akhir tahun ini. Dan jangan kejebak FOMO. Saya lupa ini, hampir saya lupa ini. Please, jangan kejebak FOMO ataupun gara-gara video ini kalian menjadi FOMO. Tetap sebelum membeli itu, pastikan untuk meriset dahulu ataupun menentukan momen terbaik untuk masuk ke altcoins mana saja yang ada di dalam ekosistem kripto ini. Jadi, sekian video kali ini sahabat Black Cuan. Terima kasih telah menonton. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.